uluhiyah, ketika hanya Allah yang kita sembah, hanya kepada Allah kita berdoa, hanya kepada Allah kita meminta. Itu yang disebut tauhid uluhiyah. Ini yang membedakan kita dengan agama lain. Dalam tauhid rububiyah kita posisikan Allah sebagai pencipta, pembuat, sebagai subjek. Semua agama di dunia sama dalam tauhid rububiyah. Kalau kita tanya dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Semua umat beragama kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Siapa yang mematikan, Allah. Tentu dengan bahasa masing-masing. Siapa yang menghidupkan, Allah. Jadi dalam rububiyah itu tidak beda semua agama. Justru yang berbeda Islam dengan yang lain pada tauhid uluhiyah. Karena Allah hanya meminta kepada Allah, karena orang Islam hanya menyembah Allah, meminta hanya kepada Allah, sementara agama lain menyembah selain Allah dan meminta kepada selain Allah. Nah ini unsur tauhidnya tak sedikit. Rabbul alamin, alamin artinya seluruh alam. Jadi dari sini sudah kita memahami satu istilah pertama, alif di awal alifiyah yang dulu alal kul menunjukkan semua. Makanya lahirlah kata segala puji. Artinya Allah memiliki segala puji, sementara selain Allah ada pujian tapi pujian tertentu. Kemudian lillah, dari sini lahir tauhid uluhiyah. Karena hanya Allah yang kita puji, hanya Allah yang kita sembah, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita berdoa. Itu namanya tauhid uluhiyah. Allah sebagai objek. Ketika kita posisikan Allah sebagai subjek, maka itu yang disebut tauhid rububiyah, Rabbun. Jadi kalau berdoa, tekankan kepada kata Rabbunnya, Allahummanya itu untuk menunjukkan bahwa kita hanya berdoa kepada Allah. Tetapi ketika kita meminta sesuatu, kita berharap Allah berbuat. Itu dia sebagai subjek. Rabbana atina, ya Allah jauhkanlah kami. Rabbi gfir lana, Rabbana, Rabbi, ya Allah ampunilah kami. Kita berharap Allah berbuat. Kalau dia berbuat berarti dia subjek. Rabbi ja'alani Ini ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbnya seluruh alam. Ayat ketiga, ayat kedua, Malik Yaumiddin. Ini kalau terlambat menutup kering. Malik Yaumiddin. Jadi Malik Yaumiddin itu bisa dibaca dua. Kenapa? Karena tulisannya begini. Bukan begini. Kalau begini, kalau begini tulisannya itu dibacanya satu. Malik. Apa artinya Malik? Raja. Bukan raja. Jangan dibalik-balik. Malik itu artinya pemilik. Kalau Malikun artinya raja. Jadi Malikul Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Jadi kalau kita baca Malikun itu artinya pemilik dari kata milkun. Milkun artinya milik. Malikun pemilik. Tapi kalau kita baca Malikun itu artinya raja. Sekarang mau dibaca apa? Malik apa raja? Kata Malik itu adalah raja, Milkun artinya pemilik. Dan mau dibaca apa terserah. Mau dibaca Malikun benar, mau dibaca Malikun juga benar. Karena maknanya namanya raja banyak yang dia miliki. Sebaliknya orang yang banyak memiliki sesuatu dinamakan raja. Si Tommy Winata itu banyak punya kasino-kasino, tempat orang judi. Makanya dia disebut si raja judi. Anggodo banyak punya kebun menguasai beberapa hutan, makanya disebut si raja hutan. Karena dia banyak memiliki Jadi siapapun yang memiliki sesuatu yang banyak, maka dia akan disebut raja. Dan raja memiliki banyak sesuatu. Pasar Badung itu dari ujung dari ujung Sulawesi, Gajah Mada sini, soalnya itu semua milik raja. Milik raja pemecutan. Itu kan kontrak semua itu. Karena milik raja. Sebab raja banyak memiliki sesuatu. Orang banyak memiliki sesuatu disebut raja. Orang menguasai dangdut, si raja dan dangdut siapa? Temennya Bu Iva.
Jadi itu. Jadi boleh dibaca dua-duanya. Tapi yang lebih pas itu sebenarnya dibaca pendek. Malik Yaumiddin, bukan sekedar raja tapi penguasa Yaumuddin. Ini Maliknya dulu yang dibahas. Raja atau pemilik. Setiap orang banyak memiliki disebut raja. Setiap raja banyak memiliki. Jadi terserah mau dibaca pendek atau mau dibaca panjang, tidak salah. Dua-duanya benar. Yaumun, Hari. Adil, Pembalasan. Jalan. Adil artinya Agama. Jadi yaumun hari, adil artinya agama. Yaumun hari yang banyak dibicarakan di dalam agama itu hari apa? Pembalasan. Hari Hari kiamat. akhirat, hari pembalasan. Jadi yaumun itu hari, adil agama. Hari yang banyak dibicarakan dalam agama itu yaumul akhirat. Yaumul akhirat itu nanti panjang, bukan hanya hari pembalasan saja. Pertama as-sa'ah. Ya Allah. Saat ketika hari kehancuran. Dalam Al-Quran banyak al-zilzalah, al-qari'ah, al-haqqah, as-sa'ah. Itu tahap pertama dari akhirat. Kemudian setelah itu apa? Yaumul ba'ats, al-ba'ats, Bangkit. hari Kebangkitan. Itu pembalasan nanti di tengah-tengah itu. Hari kebangkitan yang kedua. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang ini ditandai dengan trompet pertama oleh malaikat Israfil. Ini yang kedua, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan yang tiga hari apa? Izan. Yaumul hasyr, hari dikumpulkan. Hasyara yaksiru hasrun, hari dikumpulkan. Tempat kita dikumpulkan namanya mahsyar. Jadi mahsyar itu ya artinya tempat orang berkumpul. Wa ilaihi tuhsyarun, kepadanya lah semua kita akan dikumpulkan. Maka tempat berkumpul itu namanya mahsyar. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, sebenarnya bukan nama padang, itu memang artinya itu mahsyar berkumpul, tempat berismul makan dari kata hasara yaksiru hasrun. Mahsyar itu kan tempat sama dengan masjid. Dari kata sajadah yasjudu, sajdatan, sajidun, masjid artinya tempat sujud. Salat yusalli, musalla, tempat salat. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya kata musalla dan kata masjid. Di Bali beda. So kalau kita beri kata musalla dan masjid nggak dikasih izin karena ada peraturan mereka tidak mengizinkan mendirikan masjid kecuali masjid yang lama. Makanya kalau mau buat tempat salat bilangnya musola. Tempat salat. Mereka nggak tahu itu bedanya. Pokoknya tempat salat ya masjid tempat salat. Tapi bagi mereka kalau musola diizinkan, kalau masjid tidak. Jadi ketika kita ada di mahsyar, jadi padang mahsyar ya, ini mahsyar. Ya. Nah posisi kita bagaimana? Dijelaskan dalam hadis, seluruh kita itu akan antri untuk mendapatkan hasil perhitungan amal dan dosa kita. Dengan catatan tidak boleh ada yang mundur, tidak boleh ada yang berbaring, semua berdiri karena dunia dirubah oleh Allah menjadi datar, terhampar. Sekarang kan mundur. Nanti kalau kiamat karena terhampar tidak lagi berputar seperti sekarang kan berputar itu. Siang ke pagi, siang sore, malam, tengah malam, subuh, pagi lagi kata. Nah, setelah dihancurkan dunia yang sekarang, maka ada kandungan dunia baru, matahari baru, bulan baru, dan dunia baru tidak lagi putar, terhampar, dan tidak ada gunung, tidak ada sungai, tidak ada pohon tempat berteduh. Yauman la zilla illa zillu, tidak ada tempat berteduh. Dan semua harus berdiri. Berdiri bahasa Arabnya apa? Qiyam. Makanya hari itu juga disebut hari kiamat. Hari berdirinya semua manusia. Jadi kiamat itu justru di sini ada jadi nomor 4. Setelah kita berkumpul di sana,
Tidak boleh ada yang duduk apalagi baru semua berdiri. Makanya disebut hari berdiri. Hari berdirinya semua manusia. Tidak boleh duduk, tidak boleh hari kiamat. Kemudian ketika kita berdiri untuk apa? Untuk dihisab, dimizan atau dihitung. Makanya disebut ini yaumul hisab atau yaumul mizan. Jadi lima itu ini tahapannya yaumul hisab. Karena akan dihitung atau mizan. Karena akan ditimbang. Apa ditimbang? Amal baik dan amal buruk. Setelah ditimbang berdasarkan catatan malaikat baru diserahkan. Nah itu namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Keenam itu baru pembalasan. Jadi setelah dijelaskan apa catatan itu, ada yang mengambil dengan tangan kanannya, itu berarti calon penduduk surga. Ada yang mengambil dengan tangan kirinya, itu berarti calon penduduk neraka. Bahkan ada yang sambil membelakangnya. Allah. Wara zahri. Itu Al-Quran menyebutkan itu. Jadi yang mengambil dengan tangan kanannya, ini belum berakhir ini, masih ada tahapan berikutnya. Ketika catatan seseorang itu banyak, kalau banyak catatannya, catatan amal baik, contohnya setiap waktu baca Quran, setiap ada waktu berderma kepada orang lain, setiap ada perang ikut perang, banyak catatannya. Kata Allah, ini kok banyak catatan bacaan Quran. Apakah ini kalau karena aku? Naam, kadzabta, kata Allah, engkau dusta. Karena di setiap pojok engkau baca Quran karena persiapan MTQ, karena mau ikut pertandingan. Artinya kalau tidak ikut pertandingan tidak baca Quran. Jadi banyaknya bacaan Quran itu kan niatnya bukan karena Allah, tetapi untuk latihan sebab akan ikut MTQ. Makanya dihapus itu, hanya sedikit yang tertinggal karena yang ditinggal hanya lillahi rabbil alamin. Amalnya hanya karena Allah. Makanya dianulir itu karena engkau baca Quran sebab persiapan untuk ikut kejuaraan agar menjadi juara. Yang dermawan, yang suka berderma itu, kok banyak pahala dermawan? Ya, apakah itu kalau tidak karena Allah? Kata Allah tidak, engkau dusta karena engkau ingin dipuji dan diberi gelar sebagai derma. Alhamdulillah juga kita. Maka itu kalau kita berderma jangan ada niat untuk dipuji, karena itu akan dihapus nanti pahala infak kita di akhirat. Demikian pula orang yang selalu tampil paling depan dalam berperang, dicatat banyak pahalanya. Begitu tanya apakah ini kalau ikut, naam. Kata Allah, kadzabta, engkau menjadi pahlawan karena ingin engkau berani perang karena ingin diberi gelar pahlawan. Jadi ingin diberi sebagai sang pemberani. Artinya malaikat sendiri enggak tahu isi hati manusia. Jadi Allah sendiri enggak tahu kecuali Allah. Allah ya'lamu ma yusirruna wa yu'linun. Allah tahu, bukan jangankan yang nampak yang kita ucapkan hati. Tapi malaikat enggak tahu. Kenapa kok dia catat ini? Padahal tidak karena Allah. Nah itu yang pertama, dianulir. Yang kedua, pada ini itu dilihat catatan amalnya banyak. Lalu ditanya, apakah ada di antara kalian pernah dizalimi oleh si fulan? Aku ya Allah, depan. Kenapa aku dizalimi begini? Diambil pahalanya dikasih sama orang yang dizalimi itu. Seukuran kezalimannya dikurangi. Apakah masih ada? Ada, kata yang satu. Maju, diambil lagi. Sampai habis itu pahala amal kebaikannya, karena banyak orang yang dia zalimi. Bahkan setelah habis masih ada. Aku juga ya Allah ke depan. Dosaku balik, tak kasih dia. Akhirnya dosa orang itu dilimpahkan kepada dia. Itu yang disebut muflis, kata Nabi. Bangkrut. Siapa disebut bangkrut itu? Orang yang habis amal pahalanya diberikan kepada orang dia. Itu kalau seperti Mulyono mendalimi 200 juta masyarakat Indonesia, kira-kira apa nggak ditumpukin dosa? Kalau orang mendalimi, makanya menjadi pemimpin itu sangat berat ketika ia berbuat zalim. Satu kali maka yang menerima dampaknya seluruh penduduk di negeri
Itu satu bergaris, nanti cuma yang luar biasa. Alhamdulillah tadi. Ya, jadi sampai di sini. Nah setelah ini baru kita akan menuju syirat. Nah, syirat nanti disebut di ayat ini syirat. Jadi kita akan naik syirat. Jadi yang akan naik syirat itu hanya orang beriman saja. Syirat itu dari mahsyar menuju jannah, menuju surga. Di bawahnya an-nar, neraka. Jadi dari mahsyar itu ada jembatan menuju surga. Di bawahnya neraka. Ketika yang berjalan itu orang yang bersih, mukhlis, sudah nyampe di surga dia. Ada yang agak pelan dikit, ada yang lebih pelan lagi, ada seperti pembalap itu apa namanya? Valentino Rossi. Ada yang lebih lama lagi. Ada yang karena terlalu banyaknya dosanya, jalannya pelan-pelan karena memikul dosa. Allah. Karena dia membawa beban. Ya Allah. Maka kadang-kadang tergelincir masuk ke neraka. Iya. Karena tergelincir oleh dosa yang dia pikul. Lalu kata Allah, kulama dilihat dulu ketika ia nyemplung ke neraka, halus kulitnya ganti lagi dengan kulit baru jalan lagi, tergelincir lagi. Makanya sirat ini hanya akan dilalui oleh orang mukmin saja. Orang kafir ya nggak perlu lewat sirat, langsung aja di bulldozer masuk neraka. Itu siratal mustaqim. Tapi dalam ayat ini nanti artinya akan lebih luas lagi, salah satunya ini sirat, titian yang akan dilalui dari mahsyar menuju surga. Nah baru setelah di sirat kita lalui maka kan tinggal dua tempat ini, satu al-jannah, satu an-nar. satu an-nar. Siapa yang di al-jannah? Orang-orang yang Hasunat, orang-orang yang banyak kebaikannya hingga mendapatkan hasunat mustaqarran wa muqamah. Itu di surah Al-Furqan ayat 65. Tapi sebaliknya ketika dia banyak berdosa maka akan ditempatkan di saat mustaqarran wa muqamah, karena banyak berbuat banyak berbuat kejelekan. Nah, berakhirlah kita di sini. Jadi ini jannah, ini an-nar. Di tengah antara surga dan neraka itu akan didatangi oleh Nabi. Nabi membawa seekor kambing, tapi itu simbolis, personifikasi saja. Kata Nabi, tahu nggak kalian apa ini? Kata penduduk surga, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul lebih tahu. Ini simbol dari kematian. Pada penduduk neraka juga ditanya, ini apa? Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi, ini simbol kematian. Perhatikan kata Nabi, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, sembelih oleh Nabi kambing itu. Kematian sudah tidak ada lagi, karena sudah aku sembelih. Maka kalian yang ada di surga tidak akan pernah mati, dan kalian yang ada di neraka pun dengan aneka siksa tidak akan pernah mati. Makanya khalidina fiha abadan. Di neraka juga khalidina fiha abadan. Tidak ada kematian lagi. Karena kita berakhir pada kehidupan. Perhatikan Al-Baqarah 41, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Jadi pertama kita itu benda mati. Summa yuhyikum, lalu aku ciptakan sebagai makhluk hidup. Summa yumitukum, lalu kemudian aku matikan. Summa yuhyikum, lalu akan aku hidupkan kembali. Jadi kita berakhir pada kehidupan, bukan kepada kematian. Maka jangan dikira bahwa kematian akhir, bukan. Akhir perjalanan hidup kita adalah kehidupan setelah kematian. Dan kualitas kehidupan kita ini akan ditentukan oleh kehidupan pertama. Jika kehidupan hari ini kita banyak berbuat amal baik, maka akan bahagia kita pada kehidupan yang tidak ada batasnya ini. Sebaliknya, jika dalam kehidupan ini kita banyak berbuat maksiat, maka dalam kehidupan yang tidak ada batasnya kita akan tersiksa selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Ini makna yaum itu artinya hari, ad-din artinya agama. Hari yang banyak dibicarakan dalam agama kita adalah yaumul akhirah, yaumul qiyamah, yaumul jaza, yaumul hisab. Ini yaumul hasyr, yaumul ba'ats. Ini tahapannya. Ini tahapannya. Makanya hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kehancuran,
hari menempuh sirat dan sebagainya. Jadi pertama as-sa'ah kehancuran, al-ba'ats kebangkitan, al-hasyr dikumpulkan, kemudian al-qiyamah berdiri antri untuk mendapatkan catatan, kemudian al-hisab Ditimbang. sudah dihisab dan dimizan, kemudian setelah itu al-sirat menuju sirat yang ada nanti menghubungkan antara mahsyar dan jannah. Baik, ini